Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang istimewa yang tidak semua orang didapatkan adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi kaitan dengan kehidupan. Dan masih pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Sengaja saya tidak memakai masker karena di rumah, dan kalau keluar rumah bagi pemirsa, bagi para sahabat semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan kasih judul yakni bertahan dalam hal yang kita ada di dalamnya. Misalnya bertahan, atau kita kenal dengan bersabar. Bersabar atau bertahan ini dua hal yang mesti ada dalam setiap pribadi masing-masing. Apapun agamanya, bertahan atau bersabar ini wajib mungkin ya diperlukan dalam menghadapi kehidupan ini. Maka pertama yang harus kita ilmui berkaitan dengan bertahan, bersabar pada kesempatan apa sih, pada hal apa sih? Yang pertama adalah ujian. Kita harus bertahan dengan ujian. Ujian mungkin kita ibaratkan ketika kita sekolah SD lagi ulangan, kita sebelum waktunya selesai maka kita bertahan. Kita kerjaan soal-soal yang ada dalam ujian tersebut dengan maksimal, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang biasanya terjadi ketika mengerjakan soal itu, bukan yang jadi masalah adalah soalnya, tapi salah jawabannya. Nah, kembali ke ujian, maka kita perlu bertahan dengan ujian itu. Dan ujian itu sangat banyak sekali. Setiap orang akan berbeda ujiannya. Dalam sebuah keluarga mungkin diuji dengan istrinya, mungkin diuji dengan saudaranya, mungkin diuji dengan ibunya, ayahnya. Maka kita ketika kembali ke sejarah, maka terbukalah wawasan kita bahwa setiap orang ujian yang berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit ujiannya. Namun setiap ujian bisa membuat orang ini berkembang, bisa sukses di dunianya, dan terkhusus bagi orang beriman maka sukses di akhirat. Misalnya seorang suami, maka ujiannya biasanya istrinya. Diuji misalnya dari sikap, dari tindakan. Suami istri yang baru menikah, awalnya mungkin selama 3 bulan adalah hal-hal yang menyenangkan. Namun setelah itu
akan ada ujian yang membuat suami istri itu bertanya-tanya, kok gini ya? Kok hasilnya begini ya? Kok suami saya begini, istri saya begini? Maka itu salah satu ujian. Kita harus bertahan, ya. Seperti anak sekolah yang ketika ujian belum waktunya keluar, ya jangan keluar. Diam dulu di kelas. Ujian selesai maka baru keluar. Maka diuji misalnya suami istri setelah 3 bulan menyenangkan, dan tiba 4 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terbukalah kekurangan masing-masing. Oh, suaminya ternyata pemarah. Oh, istrinya ternyata gampang tersinggung. Oh, ternyata ketika melakukan sesuatu kurang hati-hati. Oh, ternyata tidurnya ngorok. Nah, semuanya akan terbuka. Dan kembalilah kita bertahan. Ketika ada permasalahan ini, maka kuncinya ada di mana? Ada pada suami istri ini. Bagaimana berkomunikasi dengan baik. Saling mengerti, saling menghargai, dan saling membantu. Makanya di dalam ajaran Islam ada ta'aruf, ada tafahum, saling memahami. Maka kesananya akan saling bekerja sama. Mungkin beberapa bulan belum ada permasalahan. Setahun timbul masalah. 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana masing-masing suami istri ini mengendalikan emosinya. Nah, kenapa saya berbicara salah satu ujian yang pertama keluarga? Karena keluarga ini adalah hal atau yang menjadi awal kebangkitan. Maka kuncinya ada dalam komunikasi, bagaimana saling menghargai, menghormati. Dan satu hal yang mesti diilmui adalah bagaimana kedekatan kita dengan pencipta suami atau pencipta istri kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa dekat kita dengan hal-hal yang Allah suka, dengan hal-hal yang membawa ridho dan rahmatnya. Ujian di dalam keluarga disebutkan oleh para ulama adalah ujian terberat dalam kehidupan. Bahkan rumah tangga ini adalah ibadah yang terpanjang selain sholat, selain yang lainnya, karena seumur hidup sampai meninggal. Maka diperlukan ilmu, wawasan, aplikasi amal yang sesuai dengan yang Allah turunkan, yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati. Pernah sebuah kegiatan atau pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Dan pada saat itu tibalah Rasul itu menginap di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah ada Rasul, ada para sahabat. Belum ada jamuan. Istri yang lain melihat, loh, sahabat Rasul belum dijamu. Akhirnya istri yang lain membawakan jamuan, makanan, minuman, berikan gitu ya, kepada tamu dan Rasul. Lantas Aisyah mengetahui. Aisyah datang dan tiba-tiba apa yang dilakukan? Ditumpahkanlah makanan yang ada itu
Karena apa? Rasa cemburu, ego. Ini kan giliran saya, kenapa ada orang lain yang masuk? Ketika kita mungkin pada suatu kondisi tersebut, bagaimana sikap kita? Kalau saya pribadi mungkin bisa saja marah. Ari maneh, mungkin begitu ya. Kunaon maneh teh, bisa gitu. Tapi sebuah teladan dari Rasul ketika makanannya tumpah oleh istrinya Siti Aisyah, tidak marah, senyum. Aisyahnya ke kamar, langsung Rasul memunguti makanan yang bisa dimakan, masukkan ke piring, dan berkata kepada para sahabat, maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Mungkin kita sudah emosi. Ini mengajarkan bahwa Rasulullah mengajari kita untuk mengendalikan emosi, untuk bagaimana memanage emosi sendiri. Sebuah komunikasi akan terjalin manakala pasangan suami istri bisa mengendalikan emosinya. Dan terkhusus karena saya sebagai laki-laki, sebagai suami, maka diri sayalah yang harus lebih kuat mengendalikan emosinya. Maka kalian, bagi pemirsa, bagi para sahabat, terkhusus laki-laki, dan umumnya juga semuanya yang menyaksikan, kuncinya adalah komunikasi dalam rumah tangga itu. Komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan makhluk Allah, terkhusus istri kita. Ilmu komunikasi ini kita sampaikan, atau saya sampaikan, bukan berarti saya juga sudah bisa, belum. Masih kita belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi, untuk mengendalikan emosi lebih baik lagi, untuk selalu bisa berpikir positif. Itu keluarga. Mungkin juga kita diuji dengan pekerjaan kita. Pusing kita dengan pekerjaan kita. Ketika banyak pekerjaan, terbebani kita. Ketika tidak ada pekerjaan, kita bersedih. Maka memang dalam sebuah ayat, manusia itu tempatnya keluh kesah. Tapi bagaimana kita memanajemen diri kita agar tidak